Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Kamis 19 September 2024. Langsung saja kita akan menganalisa di satu hari ke depan. Sebelumnya kita juga akan mereview nanti sekilas saja. Kita review di XAU bagaimana, kemudian di pound sterling, euro dan bitcoinnya ya. Kita akan flashback sebentar untuk mengingat dan sekaligus banyak belajar dari kemarin. Kita mulai dari XAU USD ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan share videonya untuk membantu teman-teman yang lain yang baru bergabung, yang baru menekuni dunia trading biar lebih banyak belajar. Kita mulai dari emas dulu. Kita perkirakan emas akan terkoreksi hingga di area jenuhnya 2544. Kira-kira seperti ini. Di atas kita uji dengan area resisten, di bawah ada supportnya. Dalam perjalanan satu hari sempat konsolidasi, sell kita tempatkan 2566 dan sempat tersentuh di sana. Maka yang kita lakukan adalah menutup posisi pending di atas kalau kita punya pending, kemudian menempatkan area batasan resiko kita sesuai dengan perhitungan kita. Bisa dengan menggunakan 400, 300 atau mungkin dengan prosentase. Ya, biasanya kita menggunakan 400-an di sana dan begitu nanti sampai di area resisten tetap saja bisa mengcover kerugian dari sell dan bisa berakhir dengan profit. Yang kedua, setelah berada di resisten, perhatikan adakah tanda-tanda petunjuk yang bisa nanti mengarahkan market atau arah berikutnya dan bisa menempatkan entry point kita dengan melihat konfirmasinya ya. Dengan melihat yang ada di sana, kita bisa menempatkan posisi sell setelah merah yang kedua. Dengan target berada di area support lagi ya. Sudah lebih dari cukup ya, kisaran di 2563. Terlepas dari news di dini hari ya, ada Federal Open Marketnya. Karena jamnya sudah jam-jam dini hari, tentu tidak semua bisa monitor di sana. Sempat bergerak flash ke atas sampai di area target yang kedua dan juga kembali bergerak ke bawah mendekati area jenuhnya. Sekalipun ada news yang signifikan, tidak akan jauh dari yang kita rencanakan, yang kita analisakan kemarin. Dengan demikian, meskipun recovery tetap bisa berakhir dengan profit. Yang kedua di euro. Bagaimana euro? Kita perkirakan juga akan terkoreksi turun. Namun demikian sepanjang hari hampir ditunjukkan di sana ya, konsolidasi, tidak ada tren yang signifikan. Posisi sell tersentuh dan recovery di 60 di atasnya, 60 hingga 80. Dan kalau kita menggunakan recovery di area di situ, saya pastikan akan bisa berakhir dengan profit juga sampai di ujung atas. Kemudian selanjutnya kembali ke teknikalnya. Ketika sudah mulai ada tanda pembalikan terkonfirmasi, kita bisa menempatkan posisi sell sampai di support lagi. Kemudian di pound sterling, pound sterling tidak ada perlawanan signifikan sepanjang hari. Yang ada adalah kekuatan bullish yang luar biasa panjang ya, walaupun sempat flash lagi ke bawah, namun masih ditutup dengan bullish sebagai dominan. Dengan demikian pound sterling kita bisa maksimum di sana. Bitcoin, bagaimana Bitcoin? Bitcoin kita perkirakan seperti yang kemarin kita rencanakan atau kita analisakan, Bitcoin ini akan bergerak naik turun sampai di kisaran di sini, dan itu kalau kita lihat mendekati ya swing yang kita tandai, kemudian bergerak naik dan naiknya juga hampir-hampir sama di area yang kita tandai di sana. Dengan demikian di Bitcoin, sekalipun kita melakukan recovery dari buy di 60.000 di bawah, maka sampai di ujung bawah ini pun bisa berakhir dengan profit dengan recovery-nya. Oke, kita lanjut lagi dengan analisa saja. Mungkin kita bisa banyak belajar dari histori kemarin sebagai bahan introspeksi dan koreksi. Hari ini kita akan lihat apakah akan kembali turun atau sebaliknya.
ada news yang sempat mencoba untuk bergerak naik namun ditolak yang luar biasa, itu artinya kekuatan bearish sudah mulai harus diperhitungkan. Dari sisi kecenderungan masih juga bergerak turun, sehingga simulasinya kita akan menguji dulu di koreksinya naik dulu. Setelah itu nanti baru kita menempatkan posisi buy-nya. Kita akan simulasikan dulu dari pertama turun, kemudian ini koreksi, kita perkirakan akan sampai di 2565, setelahnya akan kembali bergerak turun, dan nanti kita akan uji di area koreksi yang besarnya, yakni di kisaran maksimum di sini. Jadi ketika nanti sampai di situ kita uji apakah memantul atau sebaliknya. Kemudian di atas lagi kita uji dengan area resisten, ketika tidak bisa ditutup jauh lebih tinggi akan kembali bergerak turun. Kira-kira itu yang bisa kita simulasikan. Tinggal kita manfaatkan dari space kosong yang ada di sana atau memanfaatkan celahnya di sana. Posisi buy kita menempatkan di 2568. Buy di 2568.36, kemudian nanti kita akan targetkan berada di resisten yang terdekatnya, kita tempatkan di situ 2575. Ini untuk target yang terdekatnya. Kemudian masih bergerak kuat, kita kembali akan mentargetkan jauh lebih banyak, ya, itu artinya kalau dia sudah ditutup lebih tinggi, kekuatan bullish akan kembali menguat lagi, ya. Oke, kita targetkan di situ di 2585. Jenuh hari ini kita perkirakan maksimum di 2569, ya. Jenuh belinya di 2589. Kemudian untuk posisi bergerak turun, karena kecenderungannya akan turun tadi, kita tunggu saja di area di situ. Jaraknya kita ukur, terlalu jauh, termasuk di atas ini terlalu jauh, ya. Terlalu jauh, kita turunkan sedikit. Kita turunkan sedikit, berada di 2565 untuk buy-nya. Kemudian targetnya mengikuti, kita akan sesuaikan juga di 2573 yang pertama. Yang kedua kita tempatkan di ujung sumbunya sebelah kiri, kisaran 2580, ya. Area jenuh tetap kita tempatkan di 2589. Sementara untuk di posisi sell-nya, posisi sell kita menempatkan di bawah low hari ini. Di bawah low hari ini dengan targetnya nanti di kisaran berapa ini, ya? 2542. Ini sell-nya di sini. Dengan target yang terdekat 2542. Kemudian yang kedua kita akan targetkan kembali berada di bawahnya. Jika masih belum ada tanda-tanda pembalikan naik atau belum ada tanda-tanda bullish yang signifikan, kita kembali akan targetkan untuk sell-nya di kisaran 2534, ya. Area jenuh kita akan tempatkan di kisaran, kita tempatkan di sini area jenuhnya 2526.
Area jenuh kita tempatkan di 2526, jenuh jual 2526 poin sekian. Kemudian simulasi di atas tadi, kalau dia break akan kira-kira seperti ini. Oke, itu saja yang bisa kita analisakan untuk hari ini. Sekali lagi jangan dijadikan ini sebagai signal, tapi minimal sebagai bahan pertimbangan untuk kembalikan ke sistem trading masing-masing, rencana masing-masing, dan aturan yang sudah dibuat. Jangan lupa selalu update dari candle yang terbaru yang punya pengaruh signifikan. Nanti kita bisa lakukan review lagi dan reanalisa. Selamat bekerja hari ini, mudah-mudahan bisa maksimum profit kita. Mohon maaf kalau ada kurangnya, mungkin suaranya kurang maksimum karena kita tidak sempat edit, jadi terima saja apa adanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.